Kajrina dengan NIM G00231101 dari kelompok A6. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas anatomi otak dan indera manusia. Nah, yang pertama kita akan membahas, ini merupakan gambar dari korteks cerebri. Nah, korteks cerebri itu terdiri dari lipatan-lipatan yang disebut gyrus yang dipisahkan oleh sulcus. Nah, area Brodmann itu merupakan pembagian area pada area korteks cerebri. Nah, dia itu terdiri dari 50 area fungsional. Jadi ini merupakan pemetaan dari area Brodmann-nya. Nah, kita akan membahas beberapa area. Yang pertama, area 4. Dia letaknya ada di depan dari sulcus centralis. Nah, dia itu merupakan area motorik primer yang dimana dia akan mengontrol gerakan volunteer wajah dan ekstremitas. Selanjutnya ada area 6 yang ada di depan dari area 4. Nah, dia merupakan area motorik sekunder. Dia akan mengendalikan gerakan volunteer. Selanjutnya ada area 312 yaitu area sensorik primer, di mana dia merupakan area yang mengenali sumber, kualitas, kuantitas dari suhu, nyeri, dan raba tekan. Selanjutnya ada area 43, dia merupakan area gustatorik, yaitu akan mengenali rasa melalui indera pengecapan. Selanjutnya ada area 4445, itu merupakan area bicara motorik atau disebut juga dengan area Broca. Nah, selanjutnya ada area 394022, itu merupakan area bicara sensorik atau area Wernicke. Nah, jika terjadi lesi pada area Wernicke ini akan menyebabkan seseorang itu tidak dapat memahami isi pembicaraan namun masih bisa berbicara, sehingga responnya nanti tidak selaras dengan pembicaraan. Nah, berkebalikan dengan jika terjadi lesi pada area Broca tadi. Jika terjadi lesi pada area Broca itu menyebabkan seseorang tidak dapat memberikan respon atau berbicara namun masih bisa memahami isi pembicaraan. Nah, selanjutnya ke area 4142 itu merupakan area auditori primer di mana berfungsi untuk kemampuan menerima rangsang suara. Nah, selanjutnya area 22 itu merupakan area auditori sekunder. Dia berfungsi sebagai area interpretasi dan asosiasi pendengaran. Selanjutnya ada area 17 yaitu area visual primer, di mana berfungsi sebagai kemampuan menerima rangsang cahaya atau melihat. Lalu ada area 18-19 itu merupakan area visual sekunder yang berfungsi sebagai persepsi visual kompleks seperti warna, gerakan, arah objek. Nah, selanjutnya kita akan membahas tractus pyramidalis dan extrapyramidalis. Nah, jadi tractus itu adalah kumpulan serabut syaraf. Nah, tractus pyramidalis merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder, yaitu area 4 dan 6 Brodmann, yang berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis atau efren. Nah, tractus pyramidalis ini saat melewati decussatio pyramidalis, ada serabut yang menyilang ke arah kontralateral, yaitu tractus corticospinalis lateralis, namun juga ada yang tidak menyilang, yaitu tractus corticospinalis anterior. Nah, ini merupakan perjalanan dari tractus pyramidalis, jadi dari korteks cerebri akan menuju ke crus posterior capsula interna, lalu akan menuju ke bagian tengah mesencephalon, lalu akan turun ke bawah tengah ke pons, lalu akan melalui bagian ventral medula oblongata. Selanjutnya di decussatio pyramidalis ada yang menyilang ke arah kontralateral yaitu tractus corticospinalis lateralis, dan ada yang tidak menyilang yaitu tractus corticospinalis anterior. Selanjutnya akan berakhir di cornu anterior medula spinalis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tractus extrapyramidalis. Nah, tractus extrapyramidalis itu berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan tractus pyramidalis. Nah, tractus extrapyramidalis ini menunjang fungsi dari tractus pyramidalis. Nah, tractus extrapyramidalis itu terdiri dari 4 traktus. Yang pertama yaitu tractus vestibulospinalis yang berfungsi sebagai keseimbangan dan tonus otot. Selanjutnya ada tractus reticulospinalis ventrolateral yang berasal dari pons. Lalu ada tractus reticulospinalis lateralis yang berasal dari medula oblongata.
Dan yang terakhir yaitu tractus tectospinalis yang berasal dari mesencephalon menuju medula spinalis. Nah, pada neonatus sistem ekstrapiramidalis ini masih belum berkembang sempurna, sehingga efeknya itu otot tangan bayi bisa berkontraksi namun masih belum bisa menggenggam suatu benda dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas encephalon dan medula spinalis. Nah, pertama kita akan membahas cerebrum. Jadi cerebrum itu merupakan bagian encephalon yang terbesar, di mana letaknya itu pada fossa crania anterior et media. Encephalon terdiri atas dua belahan, yaitu yang disebut dengan hemispherium cerebri dexter et sinister. Nah, hemispherium cerebri dexter et sinister tadi itu dipisahkan oleh yang namanya fissura longitudinalis cerebri. Nah, di mana hemispherium cerebri dexter et sinister itu akan dihubungkan oleh yang namanya corpus callosum. Nah, selanjutnya kita akan membahas ganglia basalis. Jadi, ganglia basalis itu merupakan kelompok substansia grisea atau nukleus yang terletak di sentral hemispherium cerebri atau di antara talamus dengan substansia alba hemispherium cerebri. Nah, dia itu tersusun atas yang pertama nukleus caudatus. Nah, nukleus caudatus itu berbentuk melengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai kaudanya. Nah, kaput dari nukleus caudatus ini melanjutkan diri ke dalam putamen dan kauda nukleus caudatus berakhir di kompleks amygdaloidum. Yang kedua itu terdiri dari nukleus lentiformis. Nah, nukleus lentiformis itu terdiri dari dua bagian, putamen yang di lateral dan globus pallidus yang di medial, yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Selanjutnya ada corpus atau nukleus amygdaloidum, dia itu berhubungan dengan sistem limbik dan juga berhubungan erat dengan ungkus pada gyrus hippocampus. Nah, selanjutnya itu claustrum, yang merupakan lamina grisea tipis di antara putamen dan insula. Nah, selanjutnya kita akan membahas riencephalon. Jadi riencephalon itu merupakan struktur pada hemispherium cerebri yang terkait dengan perjalanan dan penerimaan stimulus olfaktorius. Nah, dia terdiri dari bulbus olfaktorius, tractus olfaktorius, substansia perforata anterior, formatio hippocampi, area septalis, area piriformis, dan fornix. Nah, selanjutnya kita akan membahas medula spinalis. Jadi, medula spinalis itu terdiri dari plexus-plexus. Yang pertama, plexus cervicalis yang dibentuk oleh rami primari ventralis, yaitu nervi cervicalis 1-5, nervus spinalis yang berasal dari segmen cervical 1-4. Lalu ada plexus brachialis yang dibentuk oleh nervi cervicalis 5, 6, 7, 8 dan nervus thoracal 1. Selanjutnya ada plexus lumbosacralis yang terdiri dari plexus lumbalis yang terdiri dari nervi lumbalis 1-5. Lalu ada plexus sacralis yang terdiri dari nervi sacralis 1-4. Lalu ada plexus coccygeus yang terdiri dari nervi sacralis 4-5 dan nervus coccygeus. Nah, selanjutnya kita akan bahas 12 nervi cranialis. Nah, jadi nervi cranialis itu adalah nervus yang keluar dari otak yang berjumlah 12 dan mempunyai fungsi yang tersendiri. Setiap nervus yang keluar itu memiliki jaras sensor aferen dan motor eferen. Nah, jadi nervi cranialis yaitu nervus ke-1 itu ada olfaktorius, yang kedua ada opticus, 3 oculomotor, 4 trochlearis, 5 trigeminus, 6 abducens, 7 facialis, 8 vestibulocochlear, 9 glosopharyngeal, 10 vagus, 11 accessorius, dan 12 hypoglossus. Nah, pemberian nomor nervus tadi itu tuh berdasarkan lokasinya di batang otak dari superior ke inferior, lalu medial ke lateral, dan urutan keluarnya dari tengkorak, yaitu anterior ke posterior. Jadi
seperti di nervus 1 itu keluarnya di cribriform plate, lalu nervus 2 itu di optic canal, lalu nervus 3, 4, 5 cabang 1 dan 6 itu keluarnya di superior orbital fissure, lalu nervus 5 cabang 2 keluar di foramen rotundum, lalu nervus 5 cabang 3 keluar di foramen ovale, lalu nervus 7 dan nervus 8 keluar di internal acoustic meatus, lalu nervus 9, 10, 11 keluar di jugular foramen, lalu nervus 12 keluar di hypoglossal canal. Nah, jadi ini merupakan tempat keluarnya. Jadi nervus olfactorius itu keluar di cerebrum, yaitu bagian bulbus olfactorius. Nervus 2 opticus yaitu keluarnya di cerebrum bagian chiasma opticum atau derivat dari diencephalon. Lalu nervus 3 itu keluar di mesencephalon pada fossa interpeduncularis. Nervus 4 keluar di mesencephalon pada candle collicus inferior. Lalu nervus 5 keluar di pons yaitu brachium pontis. Nervus 6 keluar di pons pada sulcus bulbopontinus. Nervus 7 keluar di pons pada angulus cerebellopontinus. Lalu nervus 8 itu keluar di pons pada angulus cerebellopontinus. Lalu nervus 9 keluar di medula oblongata pada sulcus posterolateralis. Nervus 10 dan nervus 5 dan nervus 11 itu juga keluar di medula oblongata, yaitu pada sulcus posterolateralis, dan nervus 12 itu keluar di medula oblongata pada sulcus anterolateralis. Nah, selanjutnya kita akan membahas circulus arteriosus Willisi. Nah, jadi circulus arteriosus Willisi itu merupakan sirkulasi arteri yang memvaskularisasi otak. Nah, dia itu dimulai dari arteria vertebralis dexter et sinister yang kemudian bergabung menjadi arteri basilaris. Nah, yang melalui sulcus basilaris pontis, arteri basilaris ini akan kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Nah, di sisi lain, arteri carotis interna itu akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Nah, di mana arteri cerebri anterior dexter et sinister akan dihubungkan oleh arteri communicans anterior, sedangkan arteri cerebri posterior dan arteri cerebri media akan dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Nah, jadi fungsi dari arteri communicans ini merupakan sebagai jalur kolateral atau jalur alternatif. Nah, sehingga jika ada gangguan atau obstruksi pada salah satu sisi arteri, vaskularisasi itu bisa dialihkan ke sisi yang rusak tadi melalui arteri communicans ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas perjalanan sinar melalui anatomi media refrakta hingga ke otak. Nah, jadi kita bisa melihat suatu benda itu dengan proses melihat, dimulai dari cahaya yang masuk, yang mengenai benda. Cahaya itu akan mengenai benda, lalu masuk ke dalam mata secara berturut-turut melalui kornea, aqueous humor, pupil, lensa mata, vitreous humor, dan akhirnya sampai pada reseptor yang ada di bintik kuning retina. Nah, apabila rangsangan syaraf sudah mengenai fotoreseptor, maka impuls sensorik itu akan menuju ganglia yang terdapat pada retina bagian depan. Kemudian impuls sensorik akan meneruskannya ke serabu-serabu syaraf yang jumlahnya sangat banyak, dan akhirnya sampai ke saraf optik. Nah, nanti akan diteruskan ke otak untuk diproses menjadi respon cahaya dari sebuah benda yang masuk ke dalam mata membentuk bayangan kecil yang terbalik pada retina. Nah, sehingga kita bisa melihat. Lalu kita akan membahas musculi bulbi.
Nah, jadi gerakan bola mata atau bulbus oculi itu dikontrol oleh 6 otot ekstraokuler atau musculi bulbi. Nah, yang ada di dalam orbita, yaitu ada 4 otot rectus, yaitu musculus recti superior, inferior, medialis, dan lateralis, dan ada 2 oblik musculus, otot oblik, yaitu musculus obliquus superior dan inferior. Ini musculi bulbi dextra jika dilihat dari superior, jadi akan terlihat musculus rectus medialis, musculus rectus lateralis, musculus rectus superior, dan musculus obliquus superior. Nah, jika dilihat dari lateral, akan terlihat musculus rectus inferior dan musculus obliquus inferior. Nah, untuk fungsi dan inervasi dari musculi bulbi, yang pertama, musculus rectus superior itu fungsinya untuk elevasi sumbu penglihatan, yaitu aduksi dan rotasi medial bola mata yang diinervasi oleh nervus 3. Selanjutnya ada musculus rectus inferior yang fungsinya untuk depresi sumbu penglihatan, yaitu aduksi dan rotasi lateral bola mata yang diinervasi oleh nervus 3. Selanjutnya ada musculus rectus lateralis, fungsinya untuk abduksi bola mata, inervasi oleh nervus 6. Lalu ada musculus rectus medialis yang fungsinya untuk abduksi bola mata yang diinervasi oleh nervus 3. Lalu ada musculus obliquus inferior, fungsinya untuk elevasi sumbu penglihatan, yaitu abduksi dan rotasi lateral bola mata, yaitu inervasi oleh nervus nomor 3. Selanjutnya ada musculus obliquus superior, fungsinya untuk depresi sumbu penglihatan, yaitu abduksi dan rotasi medial bola mata yang diinervasi oleh nervus 4. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, baik saraf simpatis dan saraf parasimpatis itu terdiri dari sistem saraf pusat, lalu ada serat preganglion yang nanti akan mengeluarkan neurotransmitter preganglion, lalu ada ganglion otonom, ada serat pasca ganglion yang akan nanti mengeluarkan neurotransmitter pasca ganglion, yang selanjutnya akan menuju ke organ efektor. Nah, sistem saraf simpatis yang berasal dari regio thoracolumbar medulla spinalis itu memiliki serat preganglion cholinergic, yaitu mengeluarkan ACH atau asetilkolin yang pendek, dan serat pasca ganglion adrenergic yang mengeluarkan norepinefrin yang panjang. Nah, sistem saraf parasimpatis yang berasal dari otak dan regio sacromedulla spinalis memiliki serat preganglion cholinergic yang panjang dan serat pasca ganglion cholinergic yang pendek, jadi berkebalikan. Nah, pada umumnya serat pasca ganglion simpatis dan parasimpatis bersama-sama menyarafi organ efektor yang sama. Nah, medula adrenal adalah suatu ganglion simpatis yang mengalami modifikasi yang mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin ke dalam darah. Nah, reseptor cholinergic nikotinik berada di ganglion otonom dan medula adrenal serta berespon terhadap ACH atau asetilkolin yang dilepaskan oleh semua saraf preganglion otonom. Nah, reseptor cholinergic muskarinik berada di efektor autonom dan berespon terhadap ACH atau asetilkolin yang dilepaskan oleh serat pasca ganglion parasimpatik. Nah, reseptor adrenergic alfa 1, alfa 2, beta 1 dan beta 3 dilokasikan beragam di efektor autonom dan secara berbeda berespon terhadap norepinefrin yang dilepaskan oleh serat pasca ganglion simpatis dan epinefrin yang dilepaskan oleh medula adrenal. Nah, sebagai contoh, yang di atas merupakan contoh dari saraf parasimpatis yang organ targetnya adalah jantung. Nah, kenapa parasimpatis? Nah, ini karena menandakan seseorang sedang mengalami rest and digest, sehingga yang bekerja adalah saraf parasimpatisnya yang akan dikeluarkan itu nanti ACH, sehingga responnya itu jantung akan berdetak secara normal, yaitu tidak terlalu cepat. Nah, perlu diingat kalau serat preganglion itu disebut serat cholinergic karena
mereka mengeluarkan neurotransmitter yang sama, yaitu asetilkolin. Nah, sedangkan pada pasca ganglion di otonom atau simpatis, mereka bisa mengeluarkan neurotransmitter yang berbeda seperti norepinefrin disebut dengan serat adrenergik. Nah, sebagian besar serat preganglion saraf otonom sangat pendek, bersinaps dengan badan sel neuron pasca ganglion di dalam ganglion yang terletak di ganglion simpatis. Nah, pada simpatis neurotransmitter preganglion ada satu, yaitu ACH, dan neurotransmitter pasca ganglion itu terbagi menjadi dua, yaitu ACH dan NE atau norepinefrin. Nah, pada saraf parasimpatis itu hanya ada satu neurotransmitter, yaitu ACH atau asetilkolin. Nah, serat ganglion parasimpatis berasal langsung dari kranium dan sakrum, yaitu pada SSP. Nah, serat-serat ini lebih panjang daripada serat preganglion simpatis karena mereka tidak mampir dulu istilahnya di ganglion otonom dan langsung ke organ target. Nah, jadi ini merupakan skema di mana yang dikontrol oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi yang biru ini simpatis, jadi mostly di regio thoracolumbar, dan parasimpatisnya yang merah yang mostly di regio sacralis. Nah, untuk organ-organnya lebih jelasnya dibahas di sini. Jadi misalnya organ jantung. Nah, efek stimulasi simpatisnya dia akan meningkatkan kecepatan denyut jantung dan meningkatkan kekuatan kontraksi jantung. Nah, untuk efek parasimpatisnya itu akan menurunkan kecepatan denyut jantung dan menurunkan kekuatan kontraksi atrium saja. Lalu untuk paru-paru, efek simpatisnya itu dilatasi bronkiolus, inhibisi sekresi mukus. Untuk efek parasimpatisnya itu untuk kontriksi bronkiolus, untuk stimulasi sekresi mukus, dan selanjutnya. Jadi simpatis ini untuk flight or flight, kalau yang parasimpatis untuk rest and digest. Lalu kita akan membahas modalitas syaraf kranial. Nah, sebelum membahas modalitas syaraf kranial, syaraf sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan arah rangsang, aferen dan eferen, berdasarkan bentuk rangsang, general, spesial, dan berdasarkan asal-usul organ, yaitu somatik dan visceral. Nah, kita bahas dulu yang arah rangsang. Jadi yang aferen itu arahnya dari reseptor organ ke pusat syaraf. Kalau eferen itu dari pusat syaraf ke efektor organ. Lalu untuk bentuk rangsang yang general itu yang umum. Jadi seperti nyeri, tekan, raba, panas, dingin, itu semua bisa merasakan. Kalau spesial itu yang khusus saja, seperti rangsang sensorik atau motorik dari organ indera, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan derivat arcus brachialis. Ini maksudnya seperti melihat, itu kan tidak semua organ atau tidak semua sense itu bisa melihat, itu hanya ada di mata. Nah, itu maksudnya yang rangsangan spesial. Lalu untuk asal-usul organ yang pertama itu somatik. Jadi somatik itu derivat dari ektoderm, yaitu kulit, mata, telinga, lidah, otot jantung, otot skelet. Nah, untuk yang visceral dia itu derivat dari endoderm, yaitu otot mimik atau otot wajah, otot pembuluh darah, otot mastikatoria, otot polos, faring, dan laring. Nah, ada 7 tipe modalitas atau komponen fungsi dari nuklei nervi kranial, yaitu yang pertama GSI, yaitu General Somatic Efferent, dimana dia itu motorik, berarti motorik, otot skelet yang umum. Lalu ada GVE, General Visceral Efferent, itu ada autonom parasimpatis, yaitu pada kelenjar dan pupil yang sifatnya umum. Lalu SVE, Special Visceral Efferent, itu motorik, yang otot skelet dari arcus brachialis, yaitu otot pengunyah, mimik, dan lain-lain. Lalu ada GVA, yaitu General Visceral Afferent, yaitu sensorik pada organ visceral dan umum, itu seperti umumnya raba, tekan, suhu, nyeri. Lalu ada SVA, yaitu Special Visceral Afferent, yaitu sensorik pada indera khusus derivat GIT, itu untuk penciuman dan pengucapan. Lalu GSA, itu General Somatic Afferent,
itu sensorik pada tubuh dan sifatnya umum, berarti untuk raba, tekan, suhu, nyeri. Lalu ada SSA. Nah, Special Somatic Afferent, yaitu sensorik, jadi indera khusus dari tubuh untuk visual, keseimbangan, pendengaran. Nah, perlu diingat bahwa tidak ada modalitas yang SSI, yaitu Special Somatic Afferent. Nah, lalu kita akan membahas pembagian modalitas dari masing-masing syaraf cranialis. Jadi untuk nervus 1 atau nervus olfactorius itu modalitasnya SVA. Untuk nervus 2, nervus opticus, itu modalitasnya SSA. Untuk nervus 3, nervus oculomotorius, itu modalitasnya 2, GSE dan GVE. Lalu untuk nervus 4 atau nervus trochlearis itu modalitasnya GSE. Nah, kalau nervus 5 itu modalitasnya ada 2, yaitu SVE dan GSA. Kalau nervus 6 itu GSE. Kalau nervus 7 itu ada 4. Ada GVE, SVE, SVA, GSA. Kalau nervus facialis atau nervus 7 ya tadi, itu yang ada 4. Lalu nervus 8 atau nervus vestibulocochlearis itu modalitasnya SSA. Lalu nervus 9 itu modalitasnya ada GVE, SVE, GVA, SVA, GSA. Kalau nervus vagus yaitu nervus 10 itu ada modalitasnya yaitu GVE, SVE, GVA, SVA, GSA. Kalau nervus aksesorius yaitu nervus 11 itu modalitasnya SVE. Kalau nervus 12 itu modalitasnya GSE. Nah, lalu kita akan membahas beberapa syaraf kranial dan hubungannya dengan komponen fungsi. Yang pertama nervus olfactorius. Tadi yang modalitasnya itu SVA, dia menerima impuls dari reseptor yaitu afferent, impulsnya berupa bau, makanya visceral. Lalu organnya indera hidung yang spesial, makanya namanya SVA. Lalu nervus opticus, modalitasnya tadi kan SSA. Kenapa? Karena organnya itu pada indera mata yang spesial, impulsnya berupa cahaya, yaitu somatik. Nah, dia itu menerima impuls dari reseptor, yaitu afferent. Nah, lalu nervus 3, 4, dan 6 itu modalitasnya dari GSE. Kenapa? Karena dia mengirim impuls ke reseptor yang afferent. Lalu organnya itu otot bola mata yang berarti somatik, lalu impulsnya berupa gerakan yaitu general. Oh, yang tadi nervus opticus SSA itu organnya itu indera mata yang makanya somatik dan impulsnya berupa cahaya yang makanya spesial. Yang nervus opticus, makanya SSA modalitasnya. Lalu nervus vestibulocochlearis itu modalitasnya SSA, dia menerima impuls dari reseptor, makanya afferent. Lalu organnya indera telinga yang berarti somatik, lalu impulsnya berupa suara yang berarti spesial, makanya modalitasnya SSA. Lalu nervus hypoglossus itu GSE, dia mengirim impuls ke reseptor, makanya afferent. Nah, lalu impulsnya itu berupa gerakan, makanya general. Nah, untuk organnya itu musculus trapezius dan musculus sternocleidomastoideus yang merupakan somatik, makanya modalitasnya GSE. Terima kasih.